Bentar, berarti di hedging berarti kan ada lockingnya, itu ditutup berarti kan? Lockingnya nggak tak tutup bah, tetap tak locking. Habis itu tak hajar lagi 5 kali lipat, saya sudah nggak sempet. Oh iya. Bablas apa malah dapat? Saya CL itu 900-an lebih. Wajir. Ngeri ya. Habis itu, wah, otak saya itu makin gila lagi sudah ini, bah. Nah itu harusnya kalau udah otaknya gila, tidak gila ini saya sadar gitu kan. Terus akhirnya Saya hajar itu 0,50 itu 10 layar, bah. anjir gila. Terus ceritanya? Dua candle panjang itu langsung ini ketutup semua recovery saya itu. Ya. Aduh. Selnya berarti sel. Ini kejebaknya coba di M15, Pak. Geser. Ah, itu tuh candle jejer itu. Oh, yang ini. Ya, yang dari situ, habis itu bagian ini bawahnya lagi. Nih. Nah, di situ, bah, di situ gagal juga kan. Habis itu nih di sini nih yang barusan running ini. Ini. Ya itu, bah, itu mau mati, jantung kayak mau meletus itu sudah, bah. Nah, ini kan seharusnya kalau teman-teman dengan teori dia misalnya mau ngentry, mau ngebuy nih ya, misalnya mau ngebuy. Kan kali ini udah jebol nih, pam udah jebol. Ketika kita mau ngebuy, berarti kan tunggu pullback-nya. Ketika misalnya ada tunggu pullback, berarti buy pertama itu di sini. Kenapa buy pertama di sini? Karena ini EMA 200 deh kalau nggak salah. Ini EMA 200. Yang kita kira mau balik lagi ke atas ternyata jebol ke bawah. Berarti kalau dia jebol ke bawah, kita nunggunya di mana? Nunggunya di garis ungu, EMA 50. EMA 50, garis ungu ini EMA 50. Nah, ketika kita lihat di sini di garis ungu dia mantul, kita tengok ke kiri. Nah, ini ada beberapa kali pantulan, berarti ini adalah area support. Kan gitu. Di sini ini area support nih. Dan area support ini ditandai dengan pantulan di garis ini. Ada 2 kali candle mantul. Udah di sini kita bisa ngebuy. Kalau yang ini misalnya yang di sininya 0,02 misalnya ada 5 layer, maka ketika di sini ngebuy 0,04 sama 5 layer, maka ketika dia harga naik ke sini itu udah break even, semuanya udah jadi profit semuanya. Maka close all aja, santuy dulu gitu. Nah, ketika udah di close all, kita tunggu dulu. Ketika dia turun lagi ke sini, maka nanti bisa ngebuy lagi di sini. Ketika ngebuy lagi di sini, lotnya balikin lagi ke 0,02 misalnya. Ketika ngebuy di sini, balikin lagi ke 0,02, naik sedikit dulu ke sini, nikmati, ambil dulu. Terus ketika masuk lagi ke sini, buy lagi, kegusur ke bawah. Nah, di sini, ini yang perlu kita cermati, ada yang namanya candle kejepit ya. Di sini ada candle kejepit nih. Sebelah kiri ada candle merah. Kita tandain sumbu-sumbunya ya, ujung sumbu atas dan bawahnya. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa ini di sini mantul gitu kan? Ada pertanyaan kan? Kenapa di sini mantul? Karena itu area candle kejepit atau area RBR nih. Di sini. Nah, ketika kita cerita yang tadi ke sini dikit, dia mau masuk lagi ke EMA 50 garis ungu. Di sini kita ngebuy lagi, dapat profit, ambil, lalu ketika dimasuk lagi ke sini kita ngebuy lagi, dia terjun di sini. Nah, kita punya area terakhir yaitu di sini. Dan ketika kita lihat ada pola candle, yaitu ininya udah di bawah, ini ada engulfing, maka di sini kita buy dengan lotnya berarti yang tadi 0,02 sekarang 0,04 dibuat layernya sama ya, 3 layer atau 3 layer. Tapi di sini yang tadi rugi, di sini pun udah break even, udah
balik lagi profit ke sini. Itu bisa profit lagi. Nah, teorinya seperti itu. Jadi jarang-jarang nyampe entry 2, entry 3, jarang nyampe entry 3. Ketika kita entry 2, kita tunggu bener-bener di area yang kuat. Ketika entry 2-nya kita di area yang kuat, lotnya udah 2 kali lipat, layer kalau lot 2 kali lipat, layer samain ya. Layernya samain, jangan digempur habis-habisan kayak Bang Hisam tadi. Tapi kalau misalnya lotnya tidak dinaikin, berarti layernya yang 2 kali lipat. Kalau yang atas misalnya entry pertama di sini kita 5, di sini kita bisa ngebomnya 10 layer kalau lotnya sama. Gitu teman-teman. Maka ketika dia naik sedikit aja udah break even, ya udah close out, lalu kita mulai lagi. Ketika udah close out, mulai lagi, ketika turun kita buy lagi, tapi dengan lotnya diturunin lagi ke pertama. Nah, permainannya gitu. Itu insya Allah yang saya rasakan itu profit terus teman-teman. Ya, yang saya rasakan profit terus dengan teori dan cara seperti itu yang saya lakukan. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya. Jadi kalau dia break, ini kan posisinya EMA ini kan rumit nih ya, EMA 200, 100 dan 50. Sekarang lagi ya, jadi kalau dikala dia break EMA 200 terus ada nafas, kita ambil nafasnya dulu. Bila mana nafas itu gagal, maka pilihan terakhir itu ada di bawah. EMA 50 atau EMA 100, Bah? Yang biasanya yang terkuat itu pantulan di EMA 200, tapi kalau EMA 200-nya masih jauh berarti EMA 50. Oh, jadi EMA 100-nya nggak dipakai lagi sudah ya, Pak ya? Lebih kuat EMA 50 daripada 100 biasanya, karena itu 100 kan tanggung. Guru saya bilang malah gini, kalau misalnya Anda mau ngentry dengan teori para EMA, itu lakukan entryan itu di kolom tengah-tengah antara 50 dan 200. Itu udah bagus katanya. Dan memang saya sering merasakan seperti itu. Di 200 sangat kuat, tapi ketika di 50-nya udah mantul, itu berarti bisa digas. Karena 50, karena berarti dia nggak akan nyampe ke 200 kalau udah mantulnya kuat di 50 gitu Bang Isam. Siap, Bah, siap. Nah, kayak ini nih. Nah, ini pantulannya di 200. Ini engulfing di 200. Ini udah masuk teori saya. Ingat teman-teman, selalu harus ingat kalau mau menggunakan teori penerusan, ketika trennya terjadi, nah bahasa tren terjadi itu adalah ketika harga bergerak di atas EMA 200 dan semua para EMA yang lain, garis EMA yang lain itu di atas EMA 200, maka itu trennya tren up atau tren naik. Ketika kita melihat harga tren naik, maka pantulannya bukan di 30 kalau mau nge-buy teman-teman, tapi pantulannya di 50. Jadi itu cara ngentri dengan RSI atau dengan dengan RSI. Teman-teman bisa di googling atau di YouTube juga cara entry terbaik menggunakan RSI. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya trennya lagi terbentuk, maka pantulan itu bukan di 30 atau 70 tapi di 50. Ketika naik berarti dia naik, ketika turun mendekati 50, kita lihat candle-nya ada pola naik atau pantulan sumbu di sini, maka kita bisa entry buy lagi. Gitu. Jelas Bang Isam dan teman-teman? Siap, Bah. Ini teorinya hanya penebalan data saja, jadi saya tidak merubah karena saya nggak mau teman-teman jadi kalah puyeng, gitu kan? Ada 1-2 grup edukasi yang tiap edukasi teorinya ganti-ganti. Saya nggak mau seperti itu. Saya 2 tahun tancap MRC aja, EMA dan RSI dibantu dengan NSNR, gitu kan? Udah seperti ini udah cukup kan gitu. Nah di sini kita bisa, apakah kita harus geser gonta-ganti template? Enggak juga. Tapi kalau misalnya kita lihat contoh di sini, nah ini untuk M1-nya itu udah enak banget nih. Nah sekarang contoh gini, ini contoh misalnya ini turun. Nah, belum kelihatan, ada pola pembalikan belum kelihatan, tapi di sininya udah mendekati ke 50, betul tidak? Nah, mendekati 50, coba kita lihat. Kalau misalnya di sini nanti ada jadi engulfing, maka ini kita buy lagi. Atau pilihannya dia jebol dulu ke bawah, kayak gini. Dia balik lagi ke atas, maka kita bisa buy lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi
tolong dibuat selesai dulu gitu, ganti candlenya, jangan sampai ketika di tengah-tengah kita udah nyuri entry, itu biasanya kejebak ya. Tuh kayak sekarang ini belum selesai, kalau ini bikin engulfing berarti kita bisa nge-buy lagi. Bah, kalau engulfingnya terlalu tinggi gimana? Berarti tenaganya terlalu kuat, tunggu dia pullback ke bawah dulu. Ya, jangan langsung digas langsung di atas. Tunggu pullback ke bawah dulu baru kita buy. Seperti itu. Ya, kita lihat aja nih, misalnya sekarang. Nah, dia udah terlalu kuat dan tidak bikin jumbo, dia turun dulu ke bawah. Kita buy kalau dia misalnya dia udah di bawah gitu kan. Toh ini saya satu entry. Jadi kalau misalnya nanti dia turun, kita ngebayar di mana? Kita di sini nungguinnya. Nah, kalau dia misalnya turun sampai di sini, nanti kita berarti lotnya 0,02 gitu. Kalau di sini. Gitu ya. Berarti kalau nanti dia jebol ke bawah, berarti tren akan berbalik dan kita close out. Berarti kita capai resiko rugi. Tuh, ternyata dia balikan benar. Gitu teman-teman. Atau kalau saya lebih nyamannya dengan menggunakan SL aja. Boleh ya, boleh aja. Kalau misalnya teman-teman ini menggunakan SL, ya tinggal dibuat SL. Jadi saya tidak memaksakan teman-teman menggunakan teori A, teori B, teori C yang saya sampaikan, tidak. Dibuat enak sesuai dengan kondisi diri masing-masing aja. Gitu ya. Nah, ini 40.000, saya ini SL-nya 100.000 ya kalau untuk SL ini. Apa ada news ya? Kayaknya ada news ya. Mau news ini bah 15 menit lagi. Oh gitu ya? Iya. Wah. Newsnya mudah-mudahan terbang ya. Bentar saya cek dulu di Forex Factory. Ini ada news kah? Untuk hari Rabu tanggal 5 kita lihat. Oh, USD ada news nih jam oh ini nih news hasilnya positif, pantesan turun. Hasilnya positif ya barusan ya. Ya Allah, saya nggak lihat data News hasilnya positif dari 32 hasilnya 42. Forecastnya 32K, hasilnya 42K. Jadi kalau positif untuk dolar itu biasanya harga turun. Nah, ini teman-teman nanti jam 10 ada news lagi ya, PMI ya, jam 10. Jadi bagi yang mau ambil paket begadang, silakan nanti di jam 10, nyampe jam 10 itu nanti ada news. Jadi kalau misalnya news, lihat hasil aja. Kalau misalnya forecastnya aktualnya hasilnya berapa. Kalau aktualnya nanti lebih kecil daripada forecast berarti negatif, maka harga bisa naik. Jadi kita bisa ngambil buy. Tapi kalau misalnya aktualnya lebih besar daripada angka forecastnya, berarti itu positif untuk USD, maka kita bisa ngambil sell. Oh, yang barusan news loh, saya nggak lihat nih. Oke. Nah, kita lihat coba misalnya di sini 0,02. Kita coba ambil jadi nanti naik dikit pun naik segini, ini udah break even biasanya. Ya, naik segitu pun udah break even. Kita lihat. Nah, ini kan udah profit ya. Udah bisa di close out. Nah, gitu caranya ya, teman-teman. Paham nggak? Paham nggak? Itu caranya. Jadi yang barusan ngikutin entry saya nih Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, paham nggak tuh caranya begitu? Jadi lotnya naikkan udah gitu, balikin lagi lotnya ke 0,01. Terus ngintip lagi. Ngintip lagi apa sekarang? Buy apa sell? Tunggu aja, dia mau bergerak seperti apa? Dia mau bergerak kemana?
Jadi jangan habis di close langsung entry lagi, enggak. Itu teori. Iya, M1 loh sudah ada nafas. Oh, M1 udah ada nafas ya. Oh iya, udah mantul nih. Jadi cara teorinya untuk yang entry dengan kompensasi itu seperti yang barusan ya, teman-teman. Ketika dia naik sedikit, naik setengahnya, udah break even, udah dapat profit, malah secara keseluruhan close all aja. Kenapa? Karena entryan yang pertama kita salah. Gitu. Karena barusan udah agak terlalu jauh. Kalau saja tidak ada news, tipis-tipis dikit, maka saya diamin dikit dan saya akan tunggu sampai nanti bener balik lagi nanti ke atas. Sehingga nanti profit semuanya. Tapi barusan juga udah profit. Itu teori-teori saya yang saya gunakan di akun-akun kecil dan hasilnya lumayan profit bisa di atas 100% ya, teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Jadi ketika kalau yang sekarang ini Bah, gimana Bah? Kalau yang sekarang ini sebenarnya kalau kita lihat dari time frame yang besar, ya, time frame yang besar, ini tren masih turun. Setuju nggak? Tren masih turun. Kalau dilihat dari time frame yang besar, akan tetapi kita harus melihat daily, coba daily. Nah, kalau dilihat daily-nya ini teman-teman, daily-nya ini sepertinya mau naik sepertinya, walaupun secara data RSI masih di bawah 50. Antara dua kemungkinan, kalau ini nyampe jam 7 besok turun, berarti dia akan bikin doji, ya, dan maka besok dia bisa morning star. Kalau ini jebol ke sini bikin engulfing, maka besok bisa langsung naik. Ada dua kemungkinan kalau turun dan naiknya seperti itu. Kalau menurut saya, ya, kalau menurut saya. Tuh. Daily-nya pola naik. Kita lihat ya. Jadi ini panjang, masih besok. Ya, masih besok sampai jam 7. Lalu untuk yang sekarangnya gimana, Bah? Sekarangnya lihat ini aja. Kita lihat nanti, kalau yang mau yang lebih sabar nih teman-teman, kalau mau yang lebih sabar, ini nanti tunggu kalau mau sell tunggu ada engulfing turun. Boleh sell. Kalau nggak ada engulfing, kalau misalnya dia naik, dia ngejar ke sini, dia naik malah lebih tinggi, maka nanti sellnya di area sini atau di sini. Kalau mau sell lagi di sini atau di sini. Nah, gitu aja. Jadi pantulan para EMA. Bah, yang sekarang udah bisa sell tadi barusan udah ya. Jadi jangan sell lagi. Karena barusan udah. Takutnya kalau sell lagi nanti ini malah 14 naik. Ada yang mau bertanya silakan teman-teman, jangan ragu, sok digaskeun. Oh ya, WA saya ke riset sendiri tadi siang. Jadi banyak data-data dari data chat teman-teman yang hilang ya. Jadi mohon maaf jika saya tidak punya data sama sekali dari data chat teman-teman itu hilang semuanya. Tapi kontak teman-teman masih aman ya, cuman data chatnya aja. Gak tahu kenapa tuh. Jadi bolehlah pada japri pada WA ke saya tentang untuk bertanya ya. Oke, ada yang mau nanya lagi silakan. Bos Karawang jangan diem-diem baik tuh. Sekarang barusan di hasil newsnya turun, tapi karena trennya lagi naik, maka dia dibantai lagi naik ke atas. Saya nggak buka ini dari tadi siang. Kemana? Kenapa nggak dagang? Di proyek lah. Oh iya, ngurus duit nerubaknya. Asli apa obrolan malam ini saya tadi saja tahu ya, terutama dari Bu Ade, dari Pak Bapak juga, ya Bah ya, tentang tadi locking. Saya baru tahu, oh locking itu masih gitu, dan saya belum pernah tahu. Locking mah gini nih, locking nih. Kita buy
lalu kita sell, nah ini locking. Ruginya mau gerak tuh. Dia sebelah kiri atas tuh, dia gak bakalan gerak ruginya. Gitu Pak Yopi. So, walaupun dia naik tapi saya punya sell kan, jadi gak gerak. Untuk mengunci sementara sebenarnya, mengunci sementara sampai kita menemukan momentum yang baru untuk digas ulang. Ketika nanti momentum yang baru digas, rugi yang ini udah tutup, close out aja. Itu maksud locking, Pak Yofi. Oh, belum pernah saya bah kayak gini ya. Cobain, Be. Ya ini kan contoh misalnya saya rugi 6.000 nih. Saya cari peluang baru, nanti kalau misalnya di peluang baru ini contoh misalnya sell saya. Nanti di peluang yang sell yang baru ini saya profitnya udah lebih daripada 6.000, ya udah, maka saya bisa close out gitu. Tapi kalau misalnya yang bahaya kalau rugi lagi, nah ini masa harus locking lagi? Bisa nggak locking lagi kalau rugi? Bisa aja, tinggal buy lagi. Maka total kerugian dipaten atau ditutup di 19.000. Dia tidak gerak kenceng gitu. Gitu. Oh, terus gitu. Oh, ada ya kayak begini ya. Ada, marketing itu bisa bebas. Kalau mau sambil merem kita sell buy. Boleh nggak? Ya boleh aja. Oke. Atur belum bisa luar biasa. Keren. Oke. Ya, berarti kalau misalnya contoh ini rugi 19.000 kan dia kan gerak tuh. Antara di 19, 20. Saya cari peluang yang ketiga, cari peluang yang lainnya untuk nanti saya ngentri lagi ketika dapat profitnya udah total kerugian yang di locking ketutup sama profit, tutup masalah aja, close out. Ya udah, kita tidak rugi dan mulai dari nol gitu. Gitu. Oke? Cukup teman-teman? Cukup ya? Tetap semangat, jangan menyerah. Ini hari Rabu pertarungan, hari Rabu, dan besok hati-hati hari Kamis. Karena di daily-nya begini, jadi ini naik ya. Oke teman-teman, untuk edukasi obrolan malam hari ini mungkin kita cukup sampai di sini dulu. Ini sebagai anjang sono aja lah ya, anjang kangen, mungkin teman-teman ingin dengar suara saya kan gitu ya. Kita di sini adalah keluarga, saya tidak membeda-bedakan si A, si B, dan si C. Makanya teman-teman juga jangan tanggung, jangan canggung, jangan ragu-ragu kalau ada apa-apa tanya saya aja. Oke, kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun.